Baiklah, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fajar Arik akan menyampaikan materi saya mengenai Kingdom Fungi. Baiklah, kata jamur itu juga berasal dari kata Latin yaitu fungi yang artinya jamur. Dengan yang sifatnya eukariotik dan tidak berklorofil, jamur ini dia bereproduksi dengan secara aseksual dengan zigospora dan basidiospora. Nah, jamur ini hidupnya di tempat-tempat yang lembab, air laut, air tawar, di tempat yang asam, dan bersimbiosis dengan ganggang yang membentuk lumut. Nah, di sini ada 5 pokok bahasan. Pertama, ada ciri-ciri jamur. Baiklah, pertama ada jamur merupakan organisme eukariot yang kebanyakannya multiseluler, beberapa uniseluler, dan tidak berklorofil. Dinding selnya itu mengandung kitit dan glukan. Jamur itu dia bersifat heterotrof, yaitu sebagai saprofit, parasit, dan hidup bersimbiosis dengan organisme lain. Baiklah, selanjutnya ada struktur tubuh jamur. Tubuh jamur itu strukturnya tergantung pada jenisnya. Ada jamur yang uniseluler, misalnya khamir, dan juga jamur yang multiseluler yang membentuk tubuh buah besar yang ukurannya mencapai 1 meter. Contohnya jamur kayu. Tubuh jamur juga tersusun dari komponen dasar seperti hipa. Hipa itu membentuk jaringan disebut miselium. Miselium itu menyusun jalinan-jalinan semu menjadi tubuh buah. Nah, hipa itu merupakan struktur yang menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Dinding ini menyelubungi membran plasma dan sitoplasma. Hipa ini sendiri Hipa pada jamur yang bersifat parasit biasanya mengalami modifikasi menjadi haustria yang merupakan organ penyerap makanan dari substrat. Haustria dapat menembus jaringan substrat. Pada beberapa jamur, dinding hipa mengandung selulosa, tetapi pada umumnya terutama terdiri atas nitrogen organik yaitu kitin. Nah, di sini ada macam-macam hipa. Yang pertama ada asetat, yaitu hipa yang tidak mempunyai sekat atau septum, dan biasanya itu disebut senosit. Yang kedua ada septat unikleus, yaitu si hipa dengan sel berinti tunggal. Sekatnya itu membagi hipa menjadi ruang-ruang yang setiap ruangnya berisi satu inti. Sedang ada yang terakhir yaitu septat multinukleus, yaitu hipa dengan sel banyak. Di sini ada gambar-gambarnya, dan yang keempat yaitu ada yang ketiga yaitu ada klasifikasi jamur. Klasifikasi jamur ini terdiri dari 4 divisi, yaitu ada Zygomycota, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromicotina. Untuk yang Zygomycotina, karena jamur ini membentuk spora yang istirahatnya berdinding tebal yang disebut dengan zigospora. Nah, ciri-ciri Zygomycota itu yang pertama habitatnya di darat, di tanah, atau hidup dengan saprofit. Kelompok utama dalam membentuk mikoriza, memiliki miselium yang bercabang banyak dan juga tidak bersekat. Dinding sel yang terdiri dari kitin dan tidak memiliki zoospora, sehingga spora memiliki sel-sel yang berdinding, bereproduksi secara aseksual, dan hipa ini berfungsi dalam menyerap makanan yang disebut dengan rizet. Yang kedua itu ada jamur Ascomycota. Ciri-cirinya Ascomycota itu jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam selnya yang disebut ascus. Ascus itu bentuknya seperti kantung kecil. Nah, untuk ciri-ciri Ascomycota itu dinding selnya tersusun dari zat kitin, uniseluler dan multiseluler. Hipanya bersekat membentuk badan buah yang disebut ascocarp, mengandung inti haploid, memiliki keturunan diploid lebih singkat. Dan selanjutnya ada Basidiomycota, yaitu jamur yang berukuran makroskopis.
dia bereproduksi seksual. Contoh, ciri-cirinya itu Basidiomycota itu multiseluler, hipanya bersekat, dan dibedakan ada hipa primer yang berinti 1 dan hipa sekunder ada yang berinti 2. Dinding selnya itu tersusun atas zat kitin. Reproduksi vegetatif membentuk conidiaspora, memiliki 1 inti haploid. Reproduksi generatif dengan menghasilkan basidiospora, mengandung inti haploid, memiliki keturunan diploid lebih singkat, dan memiliki basidiokard. Selanjutnya ada Deuteromycota. Deuteromycota itu beranggotakan jamur-jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Oleh sebab itu Deuteromycota itu disebut sebagai fungi imperfeksi atau jamur tidak sempurna. Ciri-cirinya itu dia hidupnya memiliki hipa bersekat dengan dinding sel dari bahan kitin, multiseluler dengan uniseluler, reproduksi dengan membentuk conidiospora, jarang membentuk tubuh buah, sebagian besar bersifat mikroskopik dan hidup sebagai saploid atau parasit. Selanjutnya ada Lichenes, yaitu fungi jenis ini merupakan pokok bahasan keempat, yaitu fungi jenis tertentu yang dapat bersimbiosis dengan alga uniseluler membentuk lumut. Nah, itu lumut itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu Thallus itu seperti kerak, Thallus fructicose seperti semak, dan Thallus foliose seperti daun. Selanjutnya bahasan yang kelima yaitu mycorrhiza. Mycorrhiza ini merupakan simbiosis antara fungi dengan akar tanaman. Simbiosis ini menguntungkan bagi keduanya. Nah, mycorrhiza ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ectomycorrhiza dan endomycorrhiza. Nah, dari materi yang saya jelaskan, untuk lebih jelasnya saya menyediakan video YouTube, dan juga ketika selesai menonton video YouTube kita bisa mengisi kuis yang telah saya sediakan. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.